complain about the life that you chose. You are not a victim. Not at all. You're petrified by your own fucking standards. And your fear of failure. This is the truth. Hai Say, kamu pernah nggak ketemu sama seseorang nih yang selalu menyalahkan orang lain dan juga menggunakan manipulasi untuk mendapatkan apa yang mereka mau? Atau mungkin sebenarnya kamu sendiri yang pernah tanpa sadar melakukan hal itu? Nah, hari ini kita akan membahas apa itu mental korban dan kenapa hal ini sering sekali berujung pada manipulasi, dan yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita bisa sadar dan keluar dari pola ini. Yuk kita bahas. You're listening to KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Her EEG is completely normal, her MRI is normal, her neurological exam is normal, it's all normal. Her condition continues to regress. Manic behavior, paranoia. Each of them is giving us a different diagnosis. One is saying bipolar, next one is saying schizophrenic, then they're saying psychotic. Mental korban itu kan bukan hanya soal kita merasa menjadi korban ya. Dan banyak dari orang itu yang secara sadar ataupun nggak sadar biasanya akan menggunakan manipulasi untuk mempertahankan narasi bahwa aku benar dan kamu yang salah. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Dalam video ini kita akan membahas apa itu mental korban dan bagaimana pola manipulasi itu biasanya muncul, kemudian apa dasar psikologis di balik perilaku ini, lalu pola apa saja yang akan memperkuat si mental korban itu tadi. Mental korban itu adalah pola pikir di mana seseorang itu selalu merasa bahwa dirinya itu selalu menjadi korban dalam setiap situasi. Tapi yang sangat menarik di sini, banyak dari mereka itu yang sebenarnya nggak hanya pasif saja ya, tapi mereka itu akan menggunakan teknik manipulasi untuk mengalihkan perhatian dari tanggung jawab pribadinya ke orang lain, dan mereka akan kayak cari simpati kayak gitu atau cari perhatian orang lain dan memastikan posisi mereka itu sebagai orang yang benar di dalam konflik tersebut, orang lain yang salah. Misalnya aku dikritik sama dirimu gitu misalnya ya, sebagai followerku gitu, karena mungkin dirimu merasa metode yang aku ajarkan itu menyimpang atau mungkin salah. Misalnya aku ngajarin kamu untuk jadi gold digger misalnya, tapi aku justru akan menuding kalian sebagai seseorang yang kamu itu iri kan sama kesuksesanku karena aku punya banyak follower, lebih banyak dari dirimu. Nah, ini adalah bentuk manipulasi untuk mendapatkan simpati dari dirimu, followerku, dan juga mental korban in one action. Contoh manipulasi lainnya itu biasanya menggunakan rasa bersalah untuk mengontrol orang lain. Misalnya, ini semua itu salahmu, makanya hal ABCD itu terjadi. Kemudian dia juga akan memutarbalikkan fakta untuk memperkuat narasi bahwa mereka itu adalah korban. Misalnya lagi nih, oh si ABCD itu haters, benci sama kesuksesanku. Atau, oh bosku itu ngasih targetnya ketinggian, mana mungkin aku bisa mencapainya. Ya nggak masuk akal sih targetnya. Padahal target tersebut sudah merupakan standar dari perusahaan itu dari 5 tahun yang lalu, saya. Dan banyak sales lain yang sudah bisa melebihi pencapaian itu gitu ya. Nah, sekarang kenapa manipulasi ini terjadi? Biasanya itu karena mereka merasa bahwa tanpa kontrol atas sebuah situasi atau situasi tersebut, mereka itu akan kehilangan rasa aman. Jadi manipulasi itu menjadi cara mereka untuk mempertahankan rasa aman dan juga validasi dari luar. Kenapa mental korban itu sering sekali berujung dengan manipulasi? Jawabannya itu ada pada luka batin dan juga mekanisme pertahanan psikologis. Anak yang tumbuh dengan perasaan tidak cukup atau biasanya itu kayak seseorang yang sering disalahkan misalnya atau dikritik sama mamanya gitu ya, atau sama papanya. Nah, mereka itu biasanya akan belajar bahwa mereka harus bermain peran gitu ya, sebagai korban misalnya, alias menjadi victim, supaya dia bisa mendapatkan perhatian atau kasih sayang gitu. Kalau aku sakit itu, oh sayang gitu ya, maksudnya gitu, ngerti kan? Dan pola ini biasanya terbawa hingga dewasa, di mana mereka biasanya akan merasa selalu perlu untuk memanipulasi siapapun, dimanapun, dari mulai pacar, teman kerja, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
Contohnya nih, seseorang yang sering sekali merasa tidak dihargai, mungkin dia akan mencoba membuat drama yang sangat besar untuk memastikan bahwa orang-orang itu melihat ke mereka dan akan memberikan dukungan emosional. Sigmund Freud menjelaskan bahwa ego dia itu akan selalu melindungi diri mereka dari rasa sakit dengan cara bermacam-macam, seperti misalnya proyeksi alias menyalahkan orang lain atas perasaan negatif mereka sendiri, kemudian denial atau penyangkalan, yaitu menolak untuk melihat kesalahan atau tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, kemudian manipulasi. Nah, semuanya itu biasanya akan muncul ketika seseorang itu ingin menghindari introspeksi dan akan mempertahankan narasi mereka sebagai korban. Seseorang dengan attachment cemas itu biasanya akan selalu merasa tidak aman tanpa adanya validasi dari eksternal atau dari luar mereka. Nah, mereka itu akan takut ditinggalkan. Jadi, biasanya mereka akan menggunakan manipulasi untuk menjaga perhatian atau cintanya orang lain ke dirinya sendiri. What scares you the most? Losing someone I love. Nah, contohnya Selena Gomez, dalam beberapa wawancara yang dia lakukan, dia secara terbuka itu kan berbagi bagaimana pengalaman masa kecilnya dan hubungan yang tidak sehat itu mempengaruhi rasa amannya ya. Jadi dia itu pernah bilang bahwa kalau misalnya dia merasa takut tidak cukup baik atau nggak cantik, pokoknya nggak bagus gitu ya, kurang gitu ya, dia membutuhkan validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Nah, makanya dia biasanya bikin drama atau bikin sesuatu kayak gitu kan. Nah, ini adalah ciri umum dari yang namanya attachment cemas itu tadi. Orang dengan attachment menghindar alias si tukang kabur, biasanya dia akan menjaga jarak emosional karena takut terluka. Nah, mereka itu sering menyalahkan orang lain atau situasi untuk menghindari tanggung jawab emosional. Contohnya itu Kanye West. Jadi Kanye itu kan dikenal sebagai artis yang berbakat, tetapi dalam banyak situasi dia itu sering menyalahkan orang lain ketika menghadapi konflik seperti dalam hubungannya sama si Kim Kardashian itu ya. Nah, contohnya dia itu pernah nuduh keluarganya itu memanfaatkan dirinya. Nah, ini adalah salah satu respon ya, atau contoh respon yang mencerminkan pola menghindar untuk melindungi dirinya sendiri lah. Karena gini, seseorang dengan pola ini biasanya akan selalu menyalahkan orang lain gitu ya, mau pasangan mereka, keluarga, untuk bikin dia itu nggak salah, nggak menghadapi luka yang dia rasakan. Pokoknya dia deflect, dia lemparin ke orang lain. And you need an angel to watch over you. I am Shakespeare in the flesh. Ain't nobody never broke down. That's your man, man. I got the answers, man. You ain't got the answers. Pola campuran ini adalah kombinasi dari cemas dan juga menghindar. Jadi orang dengan pola ini biasanya sering merasa bingung. Di satu sisi itu mereka kayaknya pengen diperhatikan, tapi di sisi lain mereka itu takut untuk deket-deket gitu ya. Contohnya itu antara Johnny Depp sama Amber Heard. Jadi kisah hubungan mereka itu kan menunjukkan banyak elemen dari attachment campuran ini. Jadi keduanya itu sering terjebak di dalam konflik yang besar yang melibatkan tuduhan ini dan itu dan saling menyalahkan, tapi mereka itu juga sulit untuk melepaskan hubungan tersebut. Pernah lihat nggak sih dramanya itu? Nah, pola ini mencerminkan ketidakpastian emosional yang sering terjadi pada attachment campuran ini. Nah, mereka itu kebetulan dua-duanya sama ya. Jadi, dalam hubungan seperti ini, manipulasi itu bisa muncul ketika seseorang menggunakan drama atau konflik untuk menjaga pasangannya itu selalu terikat sama dia atau obses gitu ya. Bahkan ketika hubungannya itu sebenarnya nggak sehat, say. The co-stars who fell in love on a movie set only to then fall out of love even more publicly. Jadi gini, orang itu kayaknya ya sekarang yang lagi ngetren itu arahnya itu gimana caranya bikin dia obses sama aku, gimana cara aku in control, aku menjadi power gitu ya, baik dari cara aku berdiri, dari cara aku ngomong dan lain sebagainya. That is not the goal. Kalau kamu mau serius sama seseorang untuk seumur hidupmu sampai kakek nenek, kamu nggak akan memperlakukan pasanganmu seperti itu, say. Kamu nggak butuh kontrol. You don't need ngontrol dia. Kalau kamu secure dengan seseorang, kamu nggak perlu ngontrol orang tersebut.
Sekarang kita akan membahas pola yang memperkuat si mental korban ini ya. Jadi mental korban itu kan seringkali muncul karena pola yang terus diperkuat sama dirinya sepanjang hidupnya. Nah, pola-pola ini bukan sesuatu yang tidak bisa diubah sebenarnya ya, tapi seringkali tidak disadari, makanya ya nggak berubah gitu. Ketika kita secara terus-menerus menyalahkan orang lain, kita itu sebenarnya sedang melatih diri kita sendiri untuk tidak mau melihat tanggung jawab pribadi. Dan hal ini akan menciptakan siklus di mana kita itu merasa tidak berdaya, alias si korban itu tadi, mental korban. Rasa takut, rasa marah, atau malu yang muncul saat menerima kritik itu seringkali membuat seseorang bereaksi defensif atau manipulatif. Biasanya dia akan bilang, oh dia itu iri sama aku. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu ciri bahwa kita itu belum selesai sama diri kita sendiri. Mental korban itu kan sering muncul dari kebutuhan untuk mendapatkan perhatian ataupun simpati dari orang lain. Nah, pola ini akan memperkuat perasaan bahwa kita itu tidak cukup baik atau ada aja yang kurang gitu ya, tanpa adanya validasi dari eksternal. Introspeksi itu kan biasanya sulit ya, atau bahkan menyakitkan ya. Terutama kalau misalnya seseorang itu memiliki luka batin yang belum sembuh. Akibatnya, mereka biasanya akan lebih mudah untuk mencari kesalahan di luar daripada melihat ke dalam dirinya sendiri. Pokoknya akan deflektif lah, ditolak gitu ya. Jadi, semua pola ini sebenarnya kan bisa diubah dengan kesadaran dan juga niat untuk memperbaiki diri. Ingat, tidak ada yang sempurna, say. Semua orang itu pasti ada aja gitu kan. Dan perjalanan perubahan ini adalah bagian yang alami dari kita gitu ya, untuk bertumbuh kan. Kita kan di sini sebagai student ya, atau pelajar untuk bertumbuh gitu kan. Jadi mental korban itu kan bukan tentang siapa yang salah atau yang benar, tapi tentang bagaimana kita bisa keluar dari pola yang membuat kita merasa tidak berdaya ini dan memanipulasi untuk merasa aman. Jadi, dengan kita mengambil tanggung jawab atas hidup kita, kita itu bisa hidup lebih bebas, lebih berdaya, dan juga lebih bahagia. Silahkan tulis di komentar, apakah kamu pernah merasa terjebak di dalam pola mental korban seperti ini? Terus apa langkah yang kamu ambil untuk mengubahnya? Karena aku selalu membaca komentar kalian, guys. Mungkin aku nggak jawab semuanya ya, tapi yang pasti aku selalu membacanya. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.